kita tetap bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 9 dan 10 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita ulang pujian ini dari awal. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi kita malam ini melalui online persekutuan doa hari Rabu. Hari ini kita bersyukur ya bahwa kita sehat, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan agar supaya hidup kita makin hari makin lebih baik, hidup kita makin hari lebih berbahagia karena kita lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini saya ditugaskan untuk membawakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Saya memberi judul pelajaran hari ini yaitu berbahagia menuju kekekalan. Berbahagia. Semua orang yang hidup di dunia ingin mencari dan berusaha agar hidup berbahagia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh darah Yesus di kayu salib, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Dan kita orang-orang percaya pun rindu untuk hidup berbahagia. Kita masih hidup di dunia, tetapi kita sudah menjadi warga surga. Maka berbahagia kita pasti berbeda, karena kita warga surga, maka kita akan berbahagia dengan standar warga surga. Mari sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin dekat, makin melekat kepada Tuhan, sehingga hidup kami terus dapat berbahagia karena kami melekat kepada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, buka hati kami ya Tuhan untuk firman-Mu, agar supaya firman yang kami terima saat ini benar-benar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan malam hari ini dengan merenungkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan sendiri. Allah Roh Kudus yang bekerja sehingga kami dapat menerima itu dengan penuh sukacita dan penuh bahagia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan firman ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Ya, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita sekarang memang warga surga, tetapi kita masih hidup di dunia dan sedang menuju kekekalan. Di dalam perjalanan menuju kekekalan, kita pasti rindu untuk selalu berbahagia. Untuk berbahagia, kita harus
mengisi kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan, agar kita berbahagia sesuai dengan standar Tuhan. Bagaimana kita harus hidup berbahagia menuju kekekalan? Kita akan belajar dari firman tadi, Mazmur pasal 119. Saya membagi ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama yaitu belajar. Bagaimana kita bisa tahu seperti ayat 1, ayat 2 dan 3. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini bercela atau kita tidak hidup menurut Taurat Tuhan. Kita tidak memegang perintah-perintahnya. Kita harus mencari Dia dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan murni, dan juga tidak melakukan kejahatan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan ataupun belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita itu bercela, bahwa kita itu masih melakukan kejahatan, bahwa apa yang kita lakukan atau kerjakan masih belum berkenan kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kita melihat mengapa kita harus belajar firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan agar supaya kita tahu apa yang kita lakukan ternyata salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, jadi kita harus belajar. Yang kedua, yaitu kita harus mengambil langkah atau bertindak, ya. Kalau kita hanya belajar dan tidak mengambil langkah untuk bertindak, kita akan tetap statis. Hanya kita ada di dalam otak kita, pengetahuan kita, tetapi tidak ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita harus bertindak untuk sungguh-sungguh belajar, ya, sungguh-sungguh belajar. Sehingga firman Tuhan itu yang pertama kita harus merenungkan, belajar, merenungkan, kemudian merenungkan dan melakukan. Dan dikatakan di sini kesukaannya. Ya. Di dalam ayat 2 itu yang berkata yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi memang Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita karena itu bisa mengubah hidup kita. Jadi dari mengambil langkah bertindak, yaitu kita belajar, merenungkan, dan melakukan. Dan yang kedua, kita harus mempunyai perubahan hidup. Ya. Perubahan hidup. Dari Mazmur 119 ayat 5 dan 6 dikatakan, 119 ayat 5 dan 6 dikatakan, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Di sini mengamat-amati itu bukan kita hanya melihat saja firman Tuhan, tetapi kita mengamat-amati sambil mengambil sikap. Mengambil sikap bahwa ini salah, jadi saya mau berubah, ya, dan tidak melakukannya lagi.
Dan itu yang dikatakan lebih kerennya bertobat. Jadi kita akan memperbarui kehidupan kita terus menerus dalam menuju kebahagiaan itu. Saya memberi kesaksian sedikit saja. Saya dulu sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya itu suka sekali bertengkar. Tersinggung sedikit berantem, tersinggung sedikit marah. Kemudian bukan hanya bertengkar mulut, bahkan ya bisa mau jambak-jambakan, namanya juga perempuan ya. Bahkan kalau perlu mau bertinju ya kita bertinju ya. Tetapi setelah saya bertobat dan saya belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, oh itu ternyata tidak baik. Dan saya bertekad untuk merubah. Dan ya puji Tuhan, Tuhan terus memproses ya untuk berubah menjadi kita jadi lebih baik. Itu tidak mudah ya, dan juga mungkin tidak susah. Cuma kalau kita tidak mau berubah, maka hal itu tidak bisa berubah. Dan kita di dalam berubah, kita harus minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang akan menolong kita untuk merubah kehidupan kita agar menjadi baik, agar menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu bagian yang ketiga, yaitu kita bersyukur dan berdoa. Agar supaya dalam ayat 7 dan 8a dari Mazmur 119 berkata, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar, untuk kita merenungkan, untuk kita mengubah hidup kita. Kita bersyukur karena diberikan Tuhan kesempatan itu. Dan mari jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri agar supaya hidup kita makin hari makin dipulihkan. Tetapi dalam segala hal kita juga perlu berdoa, karena dikatakan dalam pasal 8b dikatakan, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jadi kita berdoa kepada Tuhan untuk mengubah hidup kita. Kita butuh bantuan Tuhan Yesus. Kita butuh Roh Kudus. Karena kalau dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, kita pasti tidak berhasil. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita akan berhasil. Dan kuncinya kita mau belajar, kita mau merenungkan firman Tuhan, dan kita mau merubah hidup kita dan bersandar dan bersyukur melalui ucapan syukur dan doa. Pasti perjalanan kita sekarang sampai kekekalan kita akan berbahagia. Saya karena di rumah sudah berapa bulan ini kita di rumah, saya itu hanya saya ingin tanam cengkeh, saya ingin tanam tomat. Tetapi saya tidak pernah bertindak, hanya angan-angan saja. Tetapi 2 minggu lalu saya ingin belajar. Saya ingin belajar karena saya merasa kapan saya bisa berhasil dapat cengkeh, dapat tomat kalau tidak mulai. Jadi saya mulai hanya dengan gelas-gelas aqua taruh tanah. Saya mulai taruh biji cengkeh dan biji tomat. Tiap hari saya pergi lihat apa sudah bertumbuh atau belum. Ternyata setelah seminggu saya lihat biji-biji itu sudah mulai naik.
ternyata sudah mulai ada akarnya. Dan saya bersyukur dan saya bilang, aduh terima kasih ya Tuhan, ternyata apa yang saya kerjakan itu berhasil. Jadi semua tidak akan kita dapat bahagia itu dengan ya tiba-tiba bahagia. Ternyata yaitu kita harus melakukan dan kita harus bertindak, sehingga pada saat kita melihat cengek-cengek itu sudah mulai naik karena sudah mulai ada akar-akar yang menunjang dia, bahagia. Saya melihatnya juga wah bahagia ya. Ya begitu juga di dalam kehidupan kita menuju kebahagiaan itu kita harus belajar dan harus bertindak dan berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita dan kehidupan kita berbahagia sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan bahagia yang daripada Tuhan Yesus. Karena apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, karena Tuhan beserta dengan kami, semua akan berhasil dengan baik, dan itu membuat kami bahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.